Ngopi ngapak, Ngobrol pintar, ngasih dampak. Main ya, bos. Luar biasa. Memang sambil ngopi, enaknya ngobrolin sesuatu yang memberikan dampak ya. Dan semangat. Dan semangat. Memotivasi. Betul. Nah, Mas Roni, menarik ya. Kalau kita lihat sekarang ini di berbagai daerah, tumbuh industri-industri baru yang basisnya adalah kreativitas. Nah, kita kaget-kaget di dunia pariwisata ya, mungkin karena teknologi digital berkembang pesat. Kita kaget-kaget banyak sekali tempat-tempat wisata yang menarik ya. Betul. Kemudian ada yang namanya local hero. Local heroes ini adalah orang-orang yang tadinya mungkin dikenal hanya di sekitar kotanya atau daerahnya. Betul. Tapi dengan teknologi digital mereka sudah masuk ke e-commerce ya, jualan secara digital online. Kaget, ternyata ada barang bagus di Kalimantan. Betul. Ada satu produk yang keren banget, ada dari NTT dan seterusnya. Nah, ini kan memberikan kesempatan kepada orang-orang kreatif di daerah untuk tumbuh dan berkembang bisa sama dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Benar sekali Mas Andi. Bahkan kalau Kancah Sedulur sempat nonton episode kedua, Iya. kita dapat cerita bagaimana teman-teman dari Purbalingga bisa ke kancah internasional. Internasional bahkan ya. Yang belum nonton, nanti cek di link atas ini. Itu ke episode kedua, bagaimana Purbalingga ada di Paris Fashion Week. Wah. Nah, ini kita saat ini kita mau coba lagi ngangkat cerita dari seorang tokoh wanita yang bisa memberi inspirasi masalah namanya keteguhan hati gitu ya, biar bisa bangkit dalam kondisi baik pandemi maupun masa sebelum pandemi. Dari mana ini? Ini dari Cilacap, tetap dari Banyumas Raya untuk Indonesia. Kalau dari Purwokerto ke Cilacap kira-kira berapa jam itu ya? Sekitar 2 jam lah. Oke, itu jalan santai. Kalau jalan santai. Baik, ini menarik. Jadi ini kita akan hadirkan cerita inspirasi dari Cilacap. Dari Cilacap. Oke, ini bisnis apa ini? Narasumber kita ini, tamu kita ini. Nah, ini saya kasih satu pantun biar menarik. Penting. Nah, Kancah Sedulur, ya. Jalan-jalan ke Pantai Cilacap. Jangan lupa berenang dengan santun. Dengerin cerita yang mantap dari kisah inspirasi tentang fashion tenun. Wah. Tunggu dulu. Berenang dengan santun itu Pakai gimana? bajunya yang rapi. Oh, iya, santun lah ya. Santun. Tapi tetap berenang. Berenang. Karena nanti kalau di pantai selatan ada yang hijau-hijau bahaya. Iya. Bisa hanyut itu. Bisa hanyut. Oke, menarik ini pasti ya. Nah, Kancah Sedulur, yuk yang nggak lama-lama kita sambut Mbak Indria. Main. Tepuk tangan dong. Iya, terima kasih Mbak Indria. Selamat datang di Ngopi Ngapak. Terima kasih atas undangannya. Oke, monggo. Silakan duduk. Mbak Indria, kalau mau buka masker boleh. Oke. Kan sudah sama-sama semua booster. Kita udah booster, udah sesuai protokol COVID. Iya. Sudah PCR 5 kali, 6 kali. Kebanyakan. Dalam berapa bulan. Oke, sehat semua? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Siap menginspirasi? Insya Allah siap. Oke. Jadi Mbak Indria, tadi saya dengan Mas Roni udah ngobrol dikit berkaitan dengan local heroes, orang-orang yang menjadi pahlawan. Pahlawan itu adalah mereka yang memiliki sesuatu yang kemudian ternyata menjadi salah satu andalan dari kotanya. Nah, di Cilacap, saya baru tahu ini jujur aja ya, ada tenun. Ya. Dan di situ di balik tenun itu ada nama Ria Indria. Indria Arianto. Oh, Indria Arianto. Harus lengkap ya? Iya. Oke, tapi panggilannya? Indri. Indri? Indri. Oh, jadi bukan Indria ya? Indri itu merek dan sekaligus nama saya. Oh, Yang jadi ini sudah kita hakikan. ini semua pakai merek apa? Indria. Indria. Iya. Lah yang Indri apa? Indri nama saya, Indria itu dari singkatan nama Ria Indri. Jadi kita Indria. gabung di balik A-nya di belakang. Oh, itu merek dari Iya. produk-produk fashion tenun Fashion ya? yang khusus tenun. Basisnya tenun ya? Basicnya tenun. Ini yang kain putih pun ini tenun.
Kemudian ini serat alam yang katanya hanya ada di Banyumas. Apa namanya? Serat daun wulingi. Daun wulingi. Daun wulingi. Ini Wulingi. kita bikin secara manual, kita rendam dulu sampai beberapa hari baru kita bikin serat, kemudian kita masukkan untuk material kain tenun. Emang Cilacap juga dikenal dengan tenunnya? Kurang terkenal lah, semoga setelah Acara ini akhirnya bisa terkenal. Tepuk tangan dulu. Iya, kalau tenun kan kita kiblatnya NTT atau ke Iya, Sumatera Utara iya. sana ya. Karena di situ memang masyarakatnya memanfaatkan tenun sehari-hari untuk pakaian sehari-hari. Sehingga popularitasnya dari dulu sudah dikenal. Hari ini menarik ya Mas Roni ya, Betul, Mas bahwa Andi. ternyata Banyumas Raya punya juga kekayaan tenun. Kita nggak pernah sangka kan? Nggak Mikir sangka, Cilacap saya kan nggak pernah nyangka bukan tenun gitu ya, bukan fashion Iya. bahkan gitu ya. Tapi ternyata ada ada benih-benih seorang baik di situ yang bisa Wih, ngangkat benih gitu ya. baik. Terima kasih. Nah, Mbak Indria bisa cerita sedikit. Saya dengarkan Mbak Indri panggilannya ya. Mbak Indri, saya dengarkan dulu katanya pernah kerja kantoran ya. ya pernah. Kemudian memilih keluar menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Bisa cerita apa yang terjadi hari itu? Bukan karena masalah salary waktu itu ya. Oke. Tapi saya lebih ini menghargai waktu mungkin. Karena di sana itu saya berangkat jam 6, berarti prepare sebelum berangkat jam 5. Di perusahaan Iya, itu. Karena bos saya itu datang mesti jam 6:30 sudah datang. Ya, kan berarti- bisa dilarang, jangan datang jam 6:30, datangnya jam 10 supaya saya jam 9 gitu, nggak bisa ya? Nggak enak. Oh enggak enak. Oke, ini Terus, karena harus berangkat ya, pagi. Terus? Berangkat pagi jam segitu, jam 6 itu saya masih usia sekitar 23 tahun. 23 tahun, belum menikah. Kemudian saya di situ berpikir kalau pagi jam segini saya harus mengurusi diri saya sendiri, sedangkan pulang kadang paling cepat itu maghrib jam 5:30 saya udah persiapan pulang. Sampai kadang kalau pas lembur itu bisa sampai jam 9. Makanya jam 9 sampai kadang pernah jam 10. Cuma di situ saya berpikir apalagi di kota besar waktu itu kalau saya sampai menikah dengan kondisi seperti ini bagaimana anak saya. Di situ saya berpikir untuk resign, tapi nggak langsung resign. Saya mikir untuk usaha apa ya yang ini, usaha juga modalnya bagaimana. Oke. Jadi Jadi- waktu ini ingat ya umur 20-an ini ya. Iya. Sambil kerja udah berpikir masa depan. Iya. Ini bagaimana kalau nanti aku menikah, anakku siapa yang ngurus kalau Iya. aku sibuk kerja Iya. seperti ini. Iya, iya. Kemudian berpikir untuk memulai usaha. Nah, ini kan persoalannya tadi adalah usaha apa dan modalnya dari mana. Iya. Nah, kemudian kenapa memilih tenun dan modalnya dari mana? Dulu belum tenun. Oh, dulu Jadi, apa mulanya? Pakaian biasa, konveksi biasa. Oh, oke. Tenun ini memang turun-temurun, tapi saya belum berpikir untuk melanjutkan ke tenun karena kita tahu tenun itu tidak semua pasar bisa menerima. Termasuk saya sendiri yang simbah saya basicnya bisa tenun, untuk pakai dengan bahan material tenun yang dibikin simbah saya untuk sehari-hari belum tentu saya mau gitu, karena Kenapa yang tenun? di- Kenapa yang tenun? dibikin itu kain tenun dengan polyester. Polyester itu kalau dipakai kan agak panas, Panas. gitu. Oh, oke. Makanya itu Jadi saya tidak populer. belum arah ke situ. Kemudian saya masih mencari modal, tapi waktu itu belum berpikiran saya harus dengan modal sekian. Jadi saya jalani air mengalir, dan saat itu ada waktunya saya resign dengan baik-baik. Akhirnya saya keluar dari situ, mulai usaha yang ini. Saya jalan ke kantor satu ke kantor yang lain. Untuk Itu saya belum punya modal banyak untuk cari orderan pakaian. jadi sudah memilih, oke, aku akan bisnis di bidang Ya. fashion. Mm-mm. Oke. Pakaiannya waktu itu umum aja. Enggak, pakaian promosi, baju promosi waktu itu. Oh, baju-baju Baju promosi. promosi. Ini niat sendiri. Ini belum nikah ini ya? Belum. Oke, jadi kemudian untuk awal mula modalnya tadi dari mana? Itu Berapa? saya tanpa modal dulu. Awal Oh. mula tanpa modal. Jadi setelah orang pesan baru Pesen, baru. Oh, oke.
tanpa modal. Itu masih jalan. sambil kerja itu ya? Enggak, saya Oh, udah sudah betul-betul pas resign. waktu masih kerja hanya beberapa temen, terus saya bikin sampel baju, saya titipkan di security, baju promosi di kantor itu. Kemudian di situ ada sedikit keuntungan. Tapi keuntungan itu pun saya nggak langsung memakai untuk itu modal, karena itu untuk saya bertahan hidup setelah saya resign dari situ. Oke. Ini tahun berapa ini ya? Kurang tahu. Lupa. Yang saya ingat saat itu umur saya masih 20-an, mungkin 23 saja kurang itu waktu itu. Oke. Sekarang emang umurnya berapa? 31. Oke, Itu ya sudah tinggal 11 ditambah. tahun ya, 10 tahun lah ya. Ya, 10 tahunan yang Yang lalu. lalu. Jadi Mas Roni setelah dengar cerita ini apa yang segera terpikirkan? Dan ini jadi yang menjadi semangat karena perekonomian Indonesia itu ya, Mas Andi, 60%-nya disumbang dari UMKM. Saya mungkin kancah sedulur kalau ngomong UMKM, saya lebih suka ngomong kewirausahaan sebetulnya. Kewirausahaan. Karena lebih ke jiwa entrepreneurship yang kita mau bicarakan. Dan ini kalau ditumbuhkan 1% aja itu naik, itu bisa nambah banyak sekali pemasukan buat Indonesia. Jadi saya pikir ini menarik, apalagi tadi bicara tentang mimpi itu dia harus bekerja di perusahaan gitu. Tapi ini bahkan mengembangkan membuat orang membuka lapangan pekerjaan. Jadi menarik sekali. Nah ini Mbak Indria itu kapan mulai beralih dari yang baju promosi tiba-tiba ke arah tenun itu gimana ceritanya? Setelah keluar dari zona nyaman, terus tanpa modal, berarti usaha tanpa modal ini pertama. Terus saya keliling itu dari satu kantor-kantor yang lain, akhirnya dapatlah itu beberapa modal, waktu itu kurang lebih 30 juta. 30 juta, setelah itu ketemu teman saya di bank, waktu itu dia mau bikin rekening, dia punya CV, saya waktu itu masih pinjem CV-nya orang. Terus dia nggak punya pekerjaan, ada CV tapi nggak punya pekerjaan dan nggak punya modal. Di situ saya bantu, masalah modal punya, saya pasar ada, tapi saya nggak punya CV. Saya bantu dan akhirnya di situ saya ditipu juga. Hah? Ditipu? Ditipu. Jadi ini baru mulai. Ini 30 uang tabungan berarti ya? Uang tabungan dari saya Kerja-kerja kemarin itu? yang ini order. Oh, orderan Iya. bisnis Kita sebelumnya. muter sendirian di. Jadi 30 juta itu hilang. Hilang. Itu waktu itu. Padahal ini baru mulai merangkak ini ya. Itu sudah mengumpulkan sekitar 6 bulan, saya dapat sekitar segitu. Karena satu kantor itu bisa order ke saya sekitar 10 itu keuntungan saya bisa 2,5-an. Jadi ada beberapa selama 6 bulan itu. Jadi lenyap lah itu. Lenyap. Itu bukan semata-mata tak pakai, tapi saya nggak ada MOU karena percaya. Nah ini penting untuk teman-teman Yang UMKM. ya apa itu catatannya? Meskipun teman, kita tetap harus ada hitam di atas putih. Setuju. Nah, itu kancah sedulur. Bukan teman aja, saudara. Bahkan saudara. Uang betul. itu tidak mengenal saudara, apalagi teman, ya. Kita lihat kan di dalam keluarga sendiri sering pecah, berantem Betul, ya. betul. Bahkan minta maaf ini ekstrimnya. Bahkan ada anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, bapak bunuh, hanya gara-gara uang. Jadi saya menarik ini catatan buat Betul. kancah sedulur. Jadi dalam berbisnis tidak ada urusan pertemanan di situ, harus hitam atas putih. Karena ini betul-betul bisnis secara formal ya. Ya. Oke, terus setelah ketipu itu saya sampai datang ke rumahnya, ibu bapaknya itu pun juga Angkat tangan. udah berarti lepas barang tangan, ya. ini sama-sama ini barang yang di perusahaan itu saya ambil, perusahaan itu tahu kalau itu barang dan modal saya, tapi secara hukum memang nggak bisa kan kita. Iya. Akhirnya barang saya ambil, terus dia di blacklist, jadi sama-sama. Tapi barang itu ya udah, berarti nggak bisa saya jual juga karena ada brandnya si perusahaan itu. Waduh, Akhirnya terus udah, habis apa? itu saya mulai dari nol. Saya Kenapa? mulai Kenapa? dari Ini nol. Mas Ron ini selalu ingin tahu Iya. kenapa ya kalau ada orang yang jatuh terus mampu untuk bangkit lagi atau berniat untuk bangkit lagi. Nggak semua orang loh punya kemampuan Itu seperti tetap itu. ada di take down itu, saya tanya sama diri saya, ada apa sih yang salah dengan saya gitu. Gitu. Terus saya ini doa, misalkan ini saya salah, ya sudah berarti sampai di sini, maksudnya usaha itu akan sampai di sini. Tapi kalau saya benar, bakal Ada dibukakan jalannya. jalan yang lagi 3 kali lipat dari ini. Wow.
Benar. Setelah itu nggak sampai 1 bulan, doa itu benar-benar nyata. Saya ditelepon sama kampus, itu ada kerja sama kampus dengan perusahaan yang dulu saya pernah kerja di situ untuk tender itu senilai 1,8 M. Saya nggak punya Untuk modal. bikin apa? Untuk proyek sensus. Oke, terus saya nggak punya Itu modal. Saya nggak punya modal, saya nggak punya tenaga kerja, saya nggak punya pegawai istilahnya. Saya hanya punya apa yang di dalam kepala saya. Itu aja modal saya. Sama percaya, ini pasti rezeki dari yang di atas. Udah saya nekat aja, saya bilang ke dosen saya, semua draft saya bikinkan. Karena saya pernah bekerja di pelelangan yang mengcover sejateng itu tadi. Iya. Akhirnya saya tahu skemanya ini, semua tahu. Saya yang bikin draftnya, tender itu Menang. menang. Wow, tepuk tangan dulu. Jadi satu kegagalan jangan kemudian meniadakan mimpi kita ya, tetap harus diwujudkan ya. Tapi Dan di doa sini, tadi. di sini masalah baru. Aduh. Ada masalah, udah tepuk tangan ini kita ini. Lain kali Kan- jangan tepuk tangan dulu, kita selesaikan dulu ya. Nggak ada modal dan Iya. nggak ada tenaga kerja. Oh iya. Nah, Oke. berarti kan bagaimana kita usaha, meskipun itu niat hanya 1%, Iya. tapi kalau dibalut dengan doa, apapun bisa terjadi. Di situ saya buktikan, saya datang ke sebuah pesantren, waktu itu masih liburan anak-anak yang sekolah itu. Terus saya bilang ke gurunya, boleh nggak anaknya ini saya pakai kerja untuk ini, tapi bayarnya nanti setelah. Oke, ini Saya level umur berapa ini? Ini masih di 23 ini. Bukan, anak-anak si ya. anak-anak ini. Oh, si anak-anak ini ada yang 18 sampai 21. Oh, oke, udah dewasa Iya. ya. Jadi mereka ini diminta ngerjain apa? Sensus untuk yang masuk, yang 21 itu mereka kan muter untuk Tapi nanti bekerja bayarnya sama belakangan. Bayarnya Jadi pokoknya belakangan. kerja dulu. Iya, Terus setuju setuju, Pak Kiainya. setuju. Jadi berapa? Itu oke. proyek 3 bulan. Proyek 3 bulan. Selesai dengan baik. Selesai dengan baik. Dan setiap bulannya itu saya dibayar 30 juta. Sesuai Luar yang biasa saya ya. dapat sekitar 90 juta. Wah, jadi 3 kali lipat langsung dibalas oleh Tuhan yang Maha Pengasih ini ya. Itu saya bisa beli motor, Mulai bangkit. beli rumah, dan menikah sama suami saya yang tadi Berarti ketemu. suaminya nggak modal ini. Modalnya dari sini nih. Dulu waktu Saya bisa menikah gitu kan berarti modal. waktu jatuh, soalnya suami saya yang menolong saya, yang satu-satunya orang yang di belakang saya. Dia Oh, yang jadi ini tunggu Pacaran, dulu. masih pacaran Ini berarti. waktu masih iya, pacaran. masih pacaran itu. Waduh, kok nggak ketemu aku hari itu ya. Lumayan loh dibiayain nih. Oke, tapi menarik. Ini cerita lepas dari, maaf ya, kita guyon gini, tapi nggak mudah waktu itu pasti Benar, ya situasinya ya. Nggak semudah yang dilihat sekarang. Dan di episode yang lalu kan kita juga cerita ya mengenai Betul. Mas Puji, dia Betul. bilang kekuatan doa. Jadi Benar. banyak orang meremehkan bahwa doa itu, waduh, dahsyat ya, kekuatan yang luar biasa ya. Tadi 30 juta bilang kalau memang ini 1% pun itu kita akan bisa bangkit kembali, dan ternyata dikasih 3 sampai 90 juta. Ya, Nah, sempat itu kalau modal nggak untuk salah di bangkit. doanya sempat ngomong 3 kali lipat ya. Iya, 3 kali. Dan Iya. real terjadi. Dan Iya kan? real Makanya terjadi. 30. Iya, iya. Dan itu angkanya 30 juga Iya. itu ya. Iya, Nah, benar. silakan, boleh percaya boleh tidak. Ini kekuatan doa. Nah, ngomong-ngomongnya hitung dulu, yang dipakai ini karyanya Mbak Iya. Indri. Tenun pewarna alam. Oh, coba Yang apa itu tenun. maksudnya pewarna Ini alam? dari setiap helai benangnya kita warnai dengan pewarna alam, dicelup dari beberapa kayu gitu. Kalau coklat secang, terus apa? Itu semua bahan-bahannya Iya. ada di sekitar Banyumas atau harus datangkan dari luar Ada Banyumas? yang dari luar, ada yang dari Banyumas sendiri. Terus kemudian desainnya ini siapa yang desain? Saya sendiri. Emang latar belakang pendidikannya apa tadi? Bisnis internasional. Nggak ada desain, Nggak fashion ada, designer nggak gitu? Nggak ada. Fashion Autodidak semua. Otodidak. Iya. Ternyata orang Cilacap pinter-pinter juga ya. Betul. Dan sepertinya nggak hanya Cilacap ya, teman-teman dari Banyumas itu ternyata kreatif dan otodidak tapi berhasil ya dari beberapa episode yang kita cerita. Mas Puji juga otodidak ya. Betul. Dia belajar mendesain Benar t-shirt ya. sendiri. Oke, menarik. Oke.
Jadi sebenarnya kalau dilihat begini kan, saya punya pengalaman diajak juga oleh teman-teman Bank Indonesia Betul. untuk keliling, ya. Ini terakhir ini saya mau diajak ke Balikpapan. Nah, itu di Papua saya ketemu dengan binaan-binaan atau mitra dari Bank Indonesia. Ya. Nah, dalam konteks untuk melahirkan ya para entrepreneurs muda, apa aja program yang ada di Bank Indonesia? Ya, jadi dari Bank Indonesia ya, Kancah Sedulur, kita ada beberapa program, baik dari konteks tadi korporatisasi, maupun tadi kita ngomong kapasitas, dan kita ngomong juga pembiayaan. Nah, dalam konteks yang kapasitas dulu gitu ya. Di kapasitas itu, selain kita melakukan kurasi, kita juga membuat pasar gitu ya, mengenalkan pasar networking. Mungkin dulu waktu saya di Semarang, kita buat pameran UMKM Gayeng gitu ya, dan salah satunya fashion itu, mungkin kalau Mbak Indria sempat ingat, kita juga buat video tentang karyanya Mbak Indria gitu ya. Oh, jadi udah pernah ini di sana di Bank Indonesia. Di Semarang ya, kalau nggak Semarang, salah, ya. betul ya. Sudah pernah. Menarik, tahun menarik. yang lalu. Nanti saya pernah dengar ada drama ini ya soal di Semarang. Nggak ada konteksnya dengan BI, tapi ada pengalaman ya. Betul. sebelum tapi ya, event sebelum Bank GBI, Indonesia. ya. Oke, terus gimana? Nah, jadi dalam konteks ini kita memang mengangkat teman-teman UMKM biar case-case-nya nggak jadi banyak drama seperti itu kan. Kalau dari awal pengetahuannya dapet, tadi masalah hitam atas putih, segala macam, itu menjadi pengetahuan yang membuat teman-teman nanti Kancah Sedulur kalau memang mau bangun UMKM itu clear step-stepnya seperti itu. Jadi pembekalan, pelatihan tuh kita siapkan agar mereka itu bisa bertahap naik kelas. Ya, karena Mbak Indri kan dulu belum punya pengalaman ya, pengetahuan juga belum ada ya. Iya. Tapi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Betul. Bank Indonesia, diharapkan kisah-kisah pedih seperti ini nggak terjadi terulang, lagi. betul. Lepas dari kita percaya kekuatan doa, tapi kalau bisa ya jangan sampai kejadian lagi ya. Oke. Oke. Nah, Dan itu langganan Mas. oh sering Apa nih? Sering. sering ditipu. Sering. Oh gitu ya. Terlalu Jadi kayak- baik mungkin ya. Jadi Terlalu apa percaya ya, orang. Yang ditipu. banyak apa ya, dari pembelian bahan kita percaya dengan pegawai pernah ditipu 20 juta itu padahal untuk deadline show ini. Nah, coba cerita. Itu waktu itu ada show yang menurut saya itu show saya siapkan untuk ibu saya. Oke. Penghargaan, penghormatan kepada Iya, ibu. untuk ibu saya itu sudah didesain semuanya, udah saya siapkan. Aduh, nangis nanti. Coba tisu, mana tisu? Tisu. Bawa tisu atau enggak? Mana tisu? Iya, bukan berarti kita berharap nangis, tapi kalau nangis jangan sampai Ya kalau Ini. ada yang drama ini kita harus ya, teguh dulu seruput nih. kopi dulu. Ya, bawa tenang dulu. Jadi apa yang terjadi? Ini kan ada apa ini? Acara apa? Terus mau didedikasikan untuk ibu tercinta. Iya. Nah, gimana acara tuh? show di suatu daerah, saya nggak bisa sebutkan. Nggak usah, nggak Ya. apa-apa. Itu event yang selama ini saya biasanya ikut event cuma 1-2 model, dan itu pun event tak anggap event biasa. Lalu yang ini menurut Istimewa. saya akan jadi istimewa karena mendekati ulang tahun ibu saya. Oke, terus? Nah itu saya sudah siapkan sekitar 5 bulan sebelumnya. Saya karena jarak saya dengan karyawan saya itu terlalu jauh, saya titip ini uang karena saya jarang sekali membayar pakai Kartu kredit atau cara lain. Ini cash. Saya nggak punya, semua debit, terus ini cash. Waktu itu saya titipkan 20 karena nominal itu sekitar 45-an, tapi baru saya kasih 20 mendekati 2 bulan acara itu, barang itu belum ada, benang itu belum ada. Oh, ini pesan materialnya. Material benang. Oke, dan terus dibawa lari uang ini. ya dibawa lari. Terus akibatnya apa nih? Akibatnya sampai ini min 2 bulan ini tidak sesuai planning saya, yang harusnya warnanya apa jadi apa. Akhirnya dari situ material sisa benang yang ada yang di pabrik saya, polanya saya ganti yang warna hitam sama putih.
Jadi harusnya Improvisasi nih ya? Improvisasi harusnya warna-warna terang. Akhirnya saya ganti judulnya Rustic untuk Ibu. Rustic untuk Ibu. Rustic Nah, ini menarik nih. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak ideal, Betul. kalau orang kreatif, itu akan lahir ide-ide kreatif lainnya. Tapi Betul. buat orang-orang yang nggak kreatif, udah langsung berhenti, marah-marah, putus asa, atau sibuk mengejar 20 jutanya, Betul. lupa pada event event yang penting ini ya. Saya udah datangi pegawai saya itu, bahkan sampai sekarang ada kertasnya polisi udah saya bawa, tapi setelah saya lihat kondisinya dia, anaknya, Nggak tega. enggak tega. Ya, tapi tetap merugikan. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjutnya akhirnya? Yang Dengar-dengar pada saat yang sama suami tidak Iya. bisa ikutan ya, Iya, datang. iya. Sementara ini kita di jalan utama, jadi kalau ada bus dengan suara nyaring. Tengok, jadi pada saat yang sama saya dengar suami nggak bisa menemani ya untuk acara itu Ada tamu, sebagai pendukung. Terus ibu sakit. Iya. Terus Ada gimana? tamu, suami saya nggak bisa berangkat, yang sudah semua di-prepare untuk berangkat, suami saya nggak bisa datang. Kemudian baju yang seharusnya itu, akhirnya karena saya ganti, polanya pun saya ganti. Itu saya sendiri yang jahit, sekitar atasan sama bawahan sekitar waktu itu 30 baju. 30 Jahit sendiri itu jadinya. Jahit sendiri. Saya nggak mungkin dalam waktu mendadak itu under pressure ke pekerja, nggak mungkin. Itu saya potong sendiri. Dengan judul Rustic itu tadi, baju yang seharusnya jadinya cerah jadi ya jadi itu rustic itu tadi ya. karena kurang bahan, nggak mungkin saya pakai bahan pabrikan. Saya ambil kain yang kain goni. Oke, Kain terus goni saya sobek, saya ini draping biar jadi jumpalitan itu. sampai besok untuk ke kota itu kan saya butuh waktu 7 jam. 7 jam itu saya harusnya berangkat jam 9. Jam 12 itu saya masih jahit Ya di ampun. rumah demi Terus bagaimana nasib show suami itu? saya nggak bisa datang. Semua undangan yang saya kirim itu ternyata nggak diterima sama tamu saya. Ya. Padahal itu pejabat herannya itu semua undangan yang kita kirim ada sekitar 20 undangan itu Nggak nyampe. sampai setelah seminggu setelah Ya, acara. ini karena jumpalitan itu tadi ya. Ditambah lagi beban bahwa ternyata undangan itu nggak nyampe, Ya, baru nggak nyampe setelah Ya, setelah Acara satu minggu, selesai. setelah Satu minggu. setelah acara. Loh, Jadi tapi itu siapa yang- bukannya panitia harusnya undangnya? Iya, itu kan kita minta untuk ini. Jadi undangan itu pokoknya intinya kacau balau lah itu. Tapi Di- hikmahnya apa di balik kekacauan semua ini? di belakang layar itu kacau, tapi saya tetap harus, Tampil percaya diri. itu pun di jalan saya kesasar. Allah. Karena jalan baru kesasar, harusnya lewat GPS-nya. Iya, jadi pokoknya seluruh persoalan hari itu numplek di situ. Saya dikabari ibu saya sakit, ibu saya nggak bisa hadir. Padahal yang saya harapkan anak saya hadir, suami saya Orang- hadir, Ibu tamu hadir. saya hadir. Buat Mbak Indri ini show yang penting lah ya. Ya, so yang- Apalagi dipersembahkan untuk ibu. Tapi kacau balau. Dan setelah show ini selesai, saya selang 1 minggu nggak ada, dan dia pun juga belum sempat lihat. Ya. Tapi paling enggak ini persembahan terakhir untuk seorang ibu ya. Jadi ini ya Tuhan punya rencana. Benar, jangan. Tapi paling tidak Mbak ojo nangis. Iya. Atau kita tunggu sampai selesai. Harus pasang lagu juga nih, lagu pengiring nanti ya. Jadi ibu pergilah ya. Iya. Hikmahnya apa? Kan dibalik sebuah musibah pasti ada hikmah. Ada nggak Saya hikmah? selalu bertanya sama diri saya sendiri saat ada musibah, ada apa dengan saya, apa yang salah dengan. Jadi saya tidak pernah menyalahkan orang lain untuk kenapa kamu nipu saya, kenapa saya ditipu. Berarti itu selalu pertanyaan pertama yang saya lontarkan. Jadi saya tidak akan menekan orang. Di sini banyak hikmah kita harus sabar. Kita harus memaknai saat kita di atas sama kita di bawah itu harus balance. Saat kita di atas, kita jangan sampai porsi yang terlihat
besar itu membuat kita lupa. Porsi yang terlihat kecil membuat kita kemudian menyalahkan yang di atas itu. Jadi apa ya, banyak hal dari semua kejadian ini saya seperti langsung menarik diri untuk introspeksi. Untuk Apa yang salah dengan aku? Jadi bukan kenapa orang lain melakukan itu terhadap diriku, bukan ya. Jadi tidak ada keinginan menyalahkan orang, tapi lebih introspeksi pada diri sendiri. Setelah itu mungkin saya memperbaiki manajemen, memperbaiki mungkin ada perilaku atau kata-kata. Kadang kita sudah berhati-hati, belum tentu itu benar. Kita Luar biasa. dengan lingkaran, lingkup circle yang sehat. Iya. Ini kita akan mendapatkan bisnis yang sehat juga. Iya. Keren. Mas Roni, ya dalam banyak peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi pada diri kita, kita lebih banyak menyalahkan orang lain. Betul. Ya. Kenapa orang-orang jahat sama aku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa Tuhan tidak sayang pada aku? Betul. Tapi hari ini kita belajar bahwa coba introspeksi ke dalam ya. Apa yang salah dengan aku? Nah, kemudian mulai maju untuk memperbaiki. Jadi sudut pandang positif seperti inilah yang mungkin hari ini kita belajar ya. Kancah sedulur. Jadi hari ini jatuh bangunnya ngeri tadi ya. Berturut-turut ya dalam satu masa yang sama, banyak persoalan yang dihadapi, tapi itu membuat Mbak Indri sekarang lebih tegar ya, lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang seberat apapun. Tapi ini menariknya nanti ya, kita nanti akan dengarkan juga. Ini kayak gini ini kalau ada yang mau beli berapa harganya? Siapa yang beli ini? Barangnya seperti apa? Bahannya seperti apa? Ini hasil desain sendiri ini ya, dipakai. Nah, nanti kemudian ke depan ada rencana apa? Boleh dibagikan. Tapi sekarang Mas Roni, kita ngopi ngapak dulu. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Ngopi ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Ya, tadi pembicaraan kita seru ya, Seru karena banyak sekali informasi dan inspirasi yang kita dapatkan dari Mbak Indria. Tapi tentu banyak orang udah mulai nggak sabar nih. Artinya kalau mau beli ya produk-produk ini yang keren-keren ini, itu bisa beli di mana, harganya yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa. Tapi sebelum masuk ke produk, dengar-dengar Mbak Indria juga mempekerjakan teman-teman penyandang disabilitas. Ya. Terus ada katanya mantan preman. Ya. Sebentar itu, motor saya lagi lewat. Dia hanya kasih tahu bahwa dia lewat. Preman itu. Preman. Oke, jadi ada mantan preman juga ya. Bagaimana kok penyandang disabilitas direkrut dan juga mantan preman direkrut, itu gimana ceritanya? Memang dari kecil saya diasuh sama Oleh? ini yang difabel. Oh. Sampai sekarang usianya sekitar 68 tahun itu masih ikut. Itu masih ada hubungan kerabat atau? Nggak ada hubungan kerabat. Dari kecil saya diasuh, dia juga bisa nge-close. Dari situ mungkin inspirasi saya. Nge-close itu apa? Nge-close itu kayak benang sebelum masuk ke Alat pintar. alat pintar ATBM. Ya, Oh, ini tenunnya dikerjakan dengan alat tenun, bukan mesin. Ya. Oke, jadi ini bukan pakai mesin ya. Ini tenaga orang ini ya. Semua Oke. tenaga orang. Itu dikerjakan semua di Cilacap. Iya, di Cilacap. Oke, jadi kalau penyandang disabilitas ini karena memang dulu dari kecil diasuh oleh beliau ya. Kemudian Kalau mantan preman itu? Di sekitar saya juga ada disabilitas dia yang, tapi bukan dari bayi. Kalau yang mengasuh saya itu dari bayi. Sudah kalau yang ini karena dia kecelakaan, kemudian semua badannya gemetar semua. Terus kita sudah lulus sekolah tapi nggak ada pekerjaan. Kita latih untuk batik, dia nggak bisa. Kemudian untuk menjahit itu tangannya kena ini, terus untuk kerap. Itu apa? Remor gitu ya? Iya. Kena. Jadi akhirnya dia menenun bisa. Cuma memang butuh kesabaran karena tidak bisa full setiap hari menenun, harus berhenti, bersih-bersih. Kesukaannya apa?
bersih-bersih. Berarti setelah itu istirahatnya bersih-bersih sambil, dan alhamdulillah sampai ini dulu parah banget sampai ngomong gitu dia gagap. Ini hampir sembuh, hampir. Jadi ini semacam terapi juga ya? Terapi juga. Saya bilang kalau bekerja tanpa sendal, jalan itu kalau dia ketawa bisa Jatuh. Oh. Tapi sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik. jauh lebih baik. Sudah mungkin ikut sekitar 3 tahun itu yang masih gadis ini. Nah, Mas Roni, saya dengar juga Mbak Indria ini, ya ini bagaimana memanage dengan hati ya. Betul. Saya dengar ada anak yang lahir dari keluarga broken home, susah diatur, bahkan waktu pekerjaan juga susah diatur. Tapi ternyata di detik-detik terakhir, Mbak Indria bisa menemukan ternyata dia punya bakat yang luar biasa ya. Nah itu bagaimana ceritanya itu? Itu setiap sore, setiap saya bagi-bagi sama anak-anak kecil-kecil jajan, kok anak ini selalu di sini, jam-jam sekolah kok masih ada. Terus saya tanya ke tetangga, itu ditinggal orang tuanya. Oke, di situ apakah sudah lulus sekolah? Ternyata sekolah pun nggak lulus, keahlian nggak ada sama sekali. Terus ya itu tadi, detik-detik terakhir saya udah kayaknya ini nggak mungkin, saya ini takutnya bukan saya marah dia nggak bisa bekerja. Tapi karena kalau ini anak tak marahin, bukan anak saya. Kalau ini terlalu ditekan juga anaknya belum tentu berharap memang ingin bekerja, itu akhirnya udah besok itu kayaknya udah nggak mungkin dilanjut. Saya udah bilang ke sempat dicoba anak ini ya? Udah dicoba, itu pun nggak sehari 2 hari, 1 tahun lebih. Tapi ternyata bermasalah ini? Iya, itu terus memang bagaimana? susah banget. Saya udah bilang kakaknya, sudah bilang mbahnya kayaknya nggak bisa ini. Terus habis itu besoknya rencana saya bilang ke anaknya, itu saya kasih tugas untuk bikin gambar. Akhirnya dia ternyata mampu sampai sekarang bikin batik yang tulis. Jadi batik tulis saya itu 1 lembar cuma 1. Jadi bukan batik cap yang terus kemudian ditulis, itu enggak. Jadi ternyata anak ini punya keahlian menggambar itu. Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan ada teman saya yang bilang ke anaknya, tak kasih nanti di luar pekerjaan ini tak kasih job, nanti Bu Indri nggak usah tahu. Itu anaknya nggak mau. Jadi pekerja pun kita didik bagaimana bekerja dengan hati. Jadi setiap lembar itu punya ceritanya masing-masing. Jadi ini yang saya sering sampaikan juga, Mas Roni. Kalau kita membeli sesuatu, sekarang itu ada kecenderungan, ada tren. Orang ingin tahu apakah ada cerita dari produk yang mereka beli ini. Apakah di balik ini ada pemberdayaan perempuan, pemberdayaan penyandang disabilitas, tadi ada mantan preman, anak-anak broken home, terus kemudian bangkitnya UMKM dari tempat situ ya. Jadi orang membeli produk selain tentu kualitas produk ya, kita tentu tidak boleh beli atas dasar kasihan, ya, tapi memang kebutuhan. Ini produknya menurut saya keren banget dan ada ceritanya di balik itu. Jadi ini salah satu kekuatan dari karyanya Mbak Indria. Bahkan memang Mas Andi kan kita sekarang bicara tentang green economy gitu ya. Iya. Permintaan tentang barang-barang yang ramah lingkungan udah makin meningkat. Nggak hanya mostly memang dari luar gitu ya, tapi itu akan mulai sampai ke Indonesia karena katanya sekarang itu ikan-ikan di laut itu udah mengandung plastik. Oh iya. Gitu kan. Nah, itu problem. Nah, saya tadi dengar Mbak Indria cerita tentang penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan. Mungkin bisa diceritakan ke kami seperti apa itu? Dari pewarna, kita hampir 80% menggunakan pewarna alami ramah lingkungan. Kenapa tidak 100%? Karena kadang ada customer yang minta warna cerah, itu kan nggak mungkin kita paksakan. Akhirnya kimia. Terus kemudian ini daun belingi yang tadi sudah kita ceritakan kurang lebih ini, kemudian akar wangi, lalu klaras pisang yang terbaru di tahun 2022 saat COVID, klaras pisang.
Kelaras pisang itu apa? Mungkin Kelaras orang pisang itu di luar Jawa nggak tahu. daun pisang yang sudah kering yang biasa dibakar untuk Oke, terus dipakai untuk apa itu? benang. Oh, Kita dibuat benang masukkan dari jadi pakan itu biasanya benang yang dilempar menyamping. Iya. Itu biasanya kita pakai yang pakan katun atau yang handspan itu yang dibikin secara manual pakai tangan, tapi besarnya benang itu tidak sama. Nah, ini kita ganti dengan daun tadi, daun pisang. daun Saya pernah dengar pisang. yang dan- pisang itu kan dari pelepah Ya, atau apa ya? Ini pelepah. bukan ya? Ini dari pelepah apa? Ini daun? dari batangnya, Dari batang. dari ini yang tengahnya daun, daun. dan Oh, daunnya tengahnya itu daun. sendiri. Jadi seluruh pisang itu bisa dimanfaatkan. Baru Tapi tahu yang juga kering. saya. Iya, dikeringkan dulu Iya, ya. dikeringkan dulu. Ini prosesnya dilakukan di tempatnya Di Mbak Cilacap, Indria ya. atau outsourcing atau Ya, ambil dari semua masyarakat? kita kerjakan di Diolah workshop. di Ya, sini. diolah di workshop. Nah, ini sebenarnya produk Luar biasa, fashionnya Mbak Mbak Indira ini ditujukan kepada siapa ini? Kita mulai ini sebenarnya bukan pure untuk saya, karena suami saya sudah bekerja, jadi bukan pure ini untuk bisnis. Awalnya itu karena sering ditipu itu akhirnya bisnis pasrah ya. Bisnis pasrah, akhirnya saya nggak nyangka sampai maksudnya ini diterima di pasar, itu di luar prediksi saya. Jadi ini bisnis formal tapi sosial. Oke, Formal tapi sosial. Berarti gimana itu? Jadi ini bukan semata-mata mencari keuntungan sebesar-besarnya, Iya, tapi iya. ada nilai-nilai yang mau dibagikan. Iya. Termasuk pelatihan, saya dengar ya, warga Pelatihan, masyarakat di sekitarnya Mbak Indira. Pelatihan itu karena yang termudah, tenun itu mudah tapi sulit. Jadi tidak semua area Banyumas ini menerima tenun itu langsung oke, saya mau, terus besok kita latihan. Kadang ada yang mau tapi tidak mampu, kadang ada yang mampu tapi tidak mau. Gitu. Artinya tidak mudah, Iya. menularkan ilmu itu nggak gampang Berarti juga ya. mulai dari awal itu kan warisan Indonesia ini yang paling mudah dikerjakan batik. Batik itu saya bina di lingkungan sekitar dulu, gratis. Mereka mau datang kapanpun, dari hari Senin sampai hari Kamis itu kita sediakan. Tapi karena COVID, kita hanya membuka untuk 10 orang. Itu bergantian, Ini nggak bayar? nggak bayar, gratis. Dan bisa bawa anak di situ. Oh, jadi anaknya dibawa sambil ngomong anak masih bisa belajar. Karena saya bekerja pun dari dulu konsep saya keluar dari zona nyaman, saya kerja bawa anak. Itu pun tak terapkan untuk orang yang Orang ikut lain. di belakang saya. Dia bisa bekerja sambil membawa anak. Jadi membatik sambil dia anaknya di sebelahnya ngomong. Jadi ini menarik ya. Saya kasih perspektif melihat persoalan yang dihadapi oleh Mbak Indria. Jadi saya pernah ikut program ke Boston, MIT sana, untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ya. Nah, saya berpikir bahwa masalah-masalah sosial yang kita selesaikan tuh wah keren banget kan dengan ilmu yang ada situ. Nah, tapi ternyata satu hari saya ke Lasem. Terus ada pengusaha batik di situ bilang, Mas Andi mau nggak lihat workshop saya di mana? Ternyata di desa terpencil. Nah, kami menuju ke sana, ke desa itu. Saya bilang, loh kenapa sampai harus di desa itu dibangun tempat di mana saya lihat perempuan-perempuan semua membatik. Jadi ada kasus di mana dia kan tinggal di kota Lasem. Nah, pembatik-pembatiknya ini banyak yang bolos. Dia pusing, mau dipecat-pecatin, nggak menyelesaikan masalah kan. Akhirnya dia ke desa, tempat di mana para pembatiknya ada. Dia kaget, ternyata ibu-ibu itu membatik di rumahnya. Oh, nakal ya ini ya. Nggak datang ke pabrikku, tapi batik di rumah masing-masing. Nah, awalnya dia marah, mau dipecatin semua. Tapi dia mulai ngobrol, kenapa kalian begini? Baru ketahuan, ternyata mereka itu pagi-pagi harus ngurusin suaminya. Nyiapin makanan untuk bertani. Anak sekolah. Siang hari mereka bingung karena bapaknya atau suaminya sudah pulang, anaknya pulang, siapa yang jaga rumah? Jadi sambil bingung, udah mulai banyak yang bolos-bolos. Nah, di situ kemudian bilang, oh kalau gitu pemecahannya adalah
dia bikin aja di situ. Jadi ibu-ibu tuh datang bawa anak apa ngasuh gitu sambil batik. Tingkat produktivitasnya meningkat tinggi. Jadi dia datang seminggu sekali ambil, seminggu sekali ambil. Jadi mereka bisa tetap bekerja sama pemilik pabrik batik ini. Ibu-ibu bisa kerja sambil ngasuh anak. Nah, konsep ini yang kelihatan diterapkan juga ya. Jadi produktivitas perempuan tidak kemudian menurun hanya karena dia harus mengasuh anak dan mengurus suami ya. Dan itu memang jadi di luar pakem kan. Iya. Kita berpikir harus dipisah, terstruktur Iya. gitu ya. Tapi kadang-kadang manusia itu kompleks. Justru begitu digabung dengan keluarga malah Produktif, iya. Menarik. Nah, ini tadi segmen pasar. Kemudian harganya berapa sih? Yang paling murah. Coba yang dipakai ini kalau dihitung harganya berapa ini? Kalau material kainnya ini sekitar 310. 310 itu 2 meter. Berarti 1 meter sekitar 155. Jadi ini bukan jual kain tenun aja, tapi sudah dengan bisa desainnya. Desain. Untuk jahitnya kita dari ring 550. Oke. Jadi kalau beli jadi berapa? Sekitar 750 sampai 800. Siapa yang beli ini selama ini pengalamannya? Banyak yang beli, tapi yang rutin itu dari BUMN sama untuk seragam BUMN dan pemerintah dinas tempat itu. Ini dijual online nggak ini? Dijual online lewat Instagram. Namanya apa? Indria Arianto Official. Indria Arianto Official. Kita tulis ya teman-teman di bawah. Di Instagram, terus di mana lagi? WhatsApp itu aja, karena saya gaptek ya, jadi. Coba Pak Roni jelasin soal UMKM juga harus ikut tren teknologi digital. Jadi memang dengan adanya digitalisasi, kita mengharapkan para UMKM ini meningkatkan produktivitas. Karena pasarnya bisa jauh lebih banyak kan. Berarti tidak hanya di lokal tempat, tapi bisa dari mana-mana, bahkan dari luar negeri gitu ya. Kemarin kita sudah berhasil merambah Singapura gitu ya, merambah lagi ke Belgia, ke Jepang gitu. Dan saya pikir dengan digitalisasi kita juga bisa mempermudah si customer kan untuk beli. Apalagi dengan kris gitu ya, kita pakai kris gitu ya. Itu dan juga nanti tadi kan Mbak, bukan kris ini ya, Mbak. QRIS. Iya, QRIS ya. Dan tadi kan sempat waktu pas Dompet cerita digital. nggak punya gudang gitu kan. Nah kalau punya berbagai e-commerce tuh kita nggak perlu banyak gudang sebenarnya. Karena kan satu tempat bisa untuk beberapa toko gitu ya. Beberapa yang sukses itu bahkan dia seneng karena stok itu nggak perlu harus terlalu banyak dan pusing dengan ngurusin stok gitu. Nah, tapi saya yakin Mbak Indria pasti step by step udah mengarah ke digitalisasi karena nggak mungkin di zaman sekarang udah nggak seperti itu. Tapi Bank Indonesia pernah nggak mengadakan pelatihan untuk UMKM masuk ke era digital ini? Bahkan programnya khusus onboarding UMKM sebutannya. Jadi bahkan program itu sekitar 3 bulan gitu. Jadi bahkan yang 6 bulan untuk tidak aja setelah pelatihan kita dampingi terus untuk dilihat hasil pencapaiannya sampai dia bisa mandiri. Nah kalau misalnya satu hari nanti Bank Indonesia Purwokerto atau Banyumas Raya ini mengadakan, kalau Mbak Indria mau ikut, syaratnya apa? Syaratnya tinggal mengajukan proposal, kondisinya seperti apa sekarang, kemudian sampainya kita nanti kita kurasi. Nah begitu seperti Mbak Indria yang sudah jalan seperti ini malah lebih baik, karena kan kita akan lebih mudah untuk, jadi ada beberapa PR, karena digitalisasi is not about jualan online. Karena ada proses modelnya gitu ya, before, after, prosesnya sama setelah selesai. Dan ada beberapa paradigma yang berbeda kan, nggak bisa ada yang pesan kita tunggu besok ya gitu ya. Harus dikirimnya kapan segala macam. Walaupun ini bukan tumpuan ekonomi keluarga, tapi kalau ini semakin besar kan semakin banyak karyawan yang direkrut, semakin banyak orang mendapatkan manfaat sosialnya. Tumpuan warga berarti. Tumpuan warga. Jadi Mbak Indria bilang, enggak ini hanya hobi aja. Aku pusing kalau belajar urusan teknologi digital atau e-commerce. Kemarin ikut yang kurasi Singapura, Belgia. Tuh. Sama itu. Tapi itu masalahnya saya telat
yang digitalnya itu, makanya waktu baca WA, aduh ini lagi. Nyesel, ini lagi. Iya. Ya mulai hari inilah. Nah, berarti mulai di tahun ini. Nanti kita akan undang lagi dan kita udah mendengarkan cerita bagaimana Suksesnya dengan iya, digitalisasi. setelah belajar soal teknologi digital, e-commerce, ternyata pasarnya makin gede dan dampaknya tadi kan maunya dampak sosialnya juga terasa ya bagi warga masyarakat. Mungkin nggak cuma saya ya Mas, ini apa UKM yang lain, apalagi yang sudah lahir tahun berapa gitu untuk digital ini. Iya, kurang, ini kurang masalah. banget. Makanya Bank Indonesia punya program untuk ngajarin UMKM tradisional konvensional untuk masuk di era digital. Karena udah nggak bisa tidak, pasarnya udah bergerak di online ini, e-commerce. Jadi kalau tidak nanti pasarnya cuma itu-itu aja. Lama-lama lemes. Iya, benar. Gitu. Jadi sebenarnya bukan buat Mbak Indrianya sih, Iya. tapi buat warga yang tadi Siapapun mendukung. ya, kancah sedulur yang dengar, mau teknologi nggak bisa dilawan. Jadi kita harus belajar mengenai teknologi ini, ya. Dengan demikian kita bisa mengembangkan pasar kita tidak terbatas pada Cilacap atau Banyumas Raya, tapi seluruh dunia. Kita sudah lihat ya cerita-cerita bagaimana dari satu kota kecil dia sudah bisa mendunia. Dunia. Kemarin dari Purbalingga kita undang juga fashion designer atau apa dia fashion designer itu bisa sampai ke Paris sudah ya kemana-mana. Jadi satu hari ya kita lihat Mbak Indria lagi ada di Paris Fashion Show Bersama gitu ya. kita tentunya. Ya. Bersama kita. Oh kita ikut, kita numpang ikut. Kita numpang ikut. Alasannya kita mau wawancara di sana. Kopi ngapak Kopi ngapak di Paris Fashion Paris. Week. Ide bagus, ide bagus. Ke depan apa yang sedang direncanakan untuk pengembangan? Harapan saya ke depan semua warga yang di sekitar kita bisa menerima tenun itu dan yang muda-muda bisa ikut bergabung dengan kita, karena bisnis tenun itu bisnis warisan leluhur, bukan hanya warisan nenek saya tapi warisan leluhur. Di Indonesia sudah mulai langka, bisa dihitung dengan jari. Sayang sekali ya. Dan ini pure alat tenun yang kita gunakan itu dari tahun 1950. Wow, ATBM-nya. Jangan sampai alat ini jadi kayu bakar. Masuk museum. Iya. Makanya harapan saya di area nanti lingkungan yang kita bikin ini bisa bukan hanya ladang rezeki untuk saya, tapi untuk warga sekitar itu jadi area wisata. Pak Bupati, semoga direalisasi. Bupati Cilacap. Bupati Cilacap. Nanti kita ke sana, ya. Paling nggak aspirasi dari UMKM seperti Mbak Indria ini kita sampaikan juga. Betul. Mbak Indria, memang menarik tadi statementnya bahwa jangan sampai ini kemudian alat-alat tenun ini jadi kayu bakar atau hanya kita lihat di museum. Padahal ini adalah warisan leluhur yang kalau dikembangkan nilainya itu makin lama makin, kita lihat aja banyak sekali sekarang peninggalan-peninggalan budaya, peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita yang kemudian bisa kita angkat. Masalahnya tadi adalah Mas Roni, Betul. banyak anak muda yang tidak lagi tertarik untuk menenun. Kenapa? Memang satu, menenun itu dianggap masa lalu, kedua kemudian dianggap nilai ekonominya nggak terlalu tinggi, ya kerjanya terlalu berat, mungkin dianggapnya begitu, dan keterampilan yang tidak diwariskan. Nah, dengan adanya Mbak Indria yang datang kemudian mengemas dengan fashion yang kekinian, mudah-mudahan anak-anak kemudian, oh iya ternyata boleh aja ya tenun ini adalah masa lalu, tapi begitu dikemas seperti ini masa kini, dan orang mulai mengejar tenun-tenun yang ada cerita seperti ini. Ya mudah-mudahan ya. Sukses sampai internasional. Internasional. Oke. Pak Roni, mungkin ada konklusi dari apa yang kita bicarakan ini? Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi kancah sedulur, kalau kita lihat dari cerita tadi itu bahwa entrepreneurship itu memang penting, adalah kesungguhan dan keteguhan hati gitu ya. Jadi isunya isu manusia, bukan isu modal gitu ya. Permodalan kita dengar cerita langsung. Jadi kadang-kadang kita patah semangat, nggak punya modal, nggak mau maju gitu ya. Tapi dari pelajaran pada episode kali ini kita belajar bagaimana kekuatan hati, kekuatan mental,
kemudian niat yang baik, dan nggak lupa ada unsur spiritualisme. Spiritual. Nggak bisa ditinggalkan Nggak ya. bisa ditinggalkan, dan itu menjadi bagian kesatuan antara hubungan kita dengan yang di Tuhan maupun ke hablum minasnya ke manusia. Karena tadi kan memberikan pengajaran gratis, sharing ke difabel gitu kan, anak preman. Jadi memang hidup ini kompleks dan kaitannya saling kait-mengkait. Jadi doa dan usaha memang terbukti ya. Berjalan seiring. Jalan seiring. Nggak boleh ada yang ditinggalkan. Betul. Nah, tadi ada mimpi yang jadi catatan ya, bahwa daerah di mana Mbak Indria dan teman-teman mengembangkan tenun bisa menjadi sentra Betul. wisata ya, Iya. tujuan wisata. Betul. Karena saya melihat misalnya di Jember, Jember Karnaval itu gara-gara teman kami ya, teman saya. Itu dia Faris, itu dia pertama kali mengembangkan fashionnya di sana. Dan sekarang kita lihat bagaimana bandara dibuka, hotel-hotel dibangun, fashionnya berkembang, atraksinya berkembang. Jadi satu kota itu bisa menjadi tujuan wisata hanya gara-gara satu orang yang punya mimpi seperti ini. Betul. Jadi mudah-mudahan satu hari kita jalan-jalan ke Cilacap. Ya. Kita nggak jalan-jalan, tapi berenang ke Cilacap dengan pantun tadi. Berenang dengan santun. Oke, ini saatnya kita tutup pesta kita. Karena Ya. ada pesta yang Tidak berakhir. Terima kasih ya Mbak Indria untuk hadir di acara Ngopi Ngapak. Saya yakin banyak inspirasi yang sudah disampaikan di sini. Saya yakin banyak manfaat yang kita dapatkan. Kami berdua juga belajar ya, kita Mas Roni ya. belajar banyak bagaimana growth mindset tadi ditunjukkan. Iya. Itu sangat luar biasa saya lihat. Oke, saatnya kita tutup dengan pantun. Angga sedulur, kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai motong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.